Ye Chen, tulang 9 tingkat agungmu sudah menyatu sempurna ke dalam tubuhku. Mulai hari ini aku, Lin Yue, adalah putri takdir akan mengikuti Tuan Wang ke tanah suci alam atas. Sedangkan kau, hanyalah seorang tak berguna yang kehilangan nilai. Dulu jenius nomor 1, sekarang seperti anjing mati. Pantas, katak bermimpi memakan daging angsa. Dia tidak bercermin dulu lihat dirinya sendiri. Apakah pantas dengan Nona Lin yang sekarang? Lin Yue. Keluarga Yeku menghabiskan semua sumber daya membantumu berlatih aku, bahkan memperlakukanmu seperti kekasih sejati. Kau gali tulang dewaku, hancurkan fondasiku hutang ini. Bagaimana kau mau menyelesaikannya? Kurang ajar. Seorang sampah dengan dantian hancur berani memanggil nama nyonya utama orang. Bawa sampah ini ke pegunungan 10.000 binatang dan beri makan anjing. Seekor anjing tua yang suka menggonggong sembarangan. Pantas menyentuhku? Berjuang mati-matian Wang Xiao akan segera tiba. Orang, kemari. Patahkan tangan dan kakinya, seret dia keluar. Hanya tulang 9 tingkat agung pantas disebut agung? Aku adalah naga dewa 10.000 jalan warisi darahku. Tekan semua dewa dan iblis. Lin Yue. Kau pikir dengan menggali tulang jelek itu kau bisa mengungguliku? Baru saja terbangun darah naga suci tubuhku yang hancur ini belum mampu bertahan dalam pertempuran panjang, harus cari tempat dulu untuk menyatu sepenuhnya. Lin Yue, Wang Teng, bersihkan leher kalian. Dalam 3 hari aku, Ye Chen pasti akan mengambil nyawa kalian. Sampah yang sombong. Kenapa masih diam? Kejar dia. Dia terluka parah, tidak akan lari jauh geledah gunung itu. Inilah jurus naga suci segala jalan, tidak hanya memperbaiki dantianku, bahkan membuatku dalam semalam menembus 3 alam besar secara berturut-turut, langsung mencapai puncak alam guru bela diri. Tuan Besar Ye, Nona Lin, baik hati, dia bilang takut kau mati kelaparan di gunung, menyuruh kami bertiga untuk mengantarmu. Lin Yue hanya mengirim sampah sepertimu bertiga. Kau meremehkan siapa? Menjelang ajal masih keras kepala serang, hancurkan dia. Tidak mungkin, kau jelas sudah menjadi orang lumpuh, kau tidak boleh membunuhku, kami anak buah Wang Xiao. Jika kau berani menyentuhku, Wang Xiao akan membantai seluruh keluargamu. Apa katamu? Ada apa dengan keluarga Ye? Wang Xiao, mengincar tanah leluhur keluargamu. Malam ini adalah malam pembantaian keluarga Ye. Lin Yue, Wang Teng, hari ini, aku, Ye Chen, jika tidak menghancurkan tulang belulang kalian, aku sumpah bukan manusia. Mulai sekarang kota Tianshui hanya ada keluarga Lin. Tidak ada lagi keluarga Ye Yuer. Semut bernama Ye itu mungkin sekarang sudah dimakan habis oleh binatang buas. Terima kasih atas bimbingan Tuan Wang, hanya batu loncatan mati pun tidak sayang. Lin Yue, kado ulang tahunmu sudah kuantar. Kau tidak mati. Tingkat kultivasimu. Bagaimana mungkin? Anjing liar mana yang menggonggong? Orang, kemari. Bunuh dia untukku. Jangan kotori mataku. Bajingan kecil, terimalah kematian. Berani kau bunuh orang dari tanah suciku? Tuan Wang, jangan panik. Lihat, aku akan menggunakan tulang tertingginya, tundukkan dia. Cahaya Maha Agung. Tundukkan. Menggunakan sampah yang kubuang. Untuk melawanku, hari ini akan kutunjukkan padamu. Apa itu keputusasaan sejati? Hanya ini. Sekarang, masuk ke peti mati. Anak lancang, beraninya kau menyentuh putra dan putri suci tanah suciku? Aku akan memusnahkan 9 generasi keluargamu, Ye. Musnahkan 9 generasiku? Hari ini, bahkan jika Raja Surga datang, dia tetap harus mati. Itu tetua dari tanah suci, Tai Yi, di alam atas Tuan Wang. Tetua datang menyelamatkan kita. Hahaha Ye Chen, kau bajingan. Ini guruku, proyeksi dari tetua Changming. Di atas Wuzong adalah Wuzun.
Kekuatan Wuzun mana mungkin, kau semut dari alam bawah ini, mampu melawannya. Hari ini aku akan membuatmu sengsara. Tidak bisa hidup maupun mati. Semut dari alam bawah. Berani melukai orang dari Tai Yisheng di cepat berlutut, hancurkan kultivasimu sendiri. Mungkin aku akan membiarkan jenazahmu utuh. Menyuruhku berlutut, bahkan jika inkarnasi sejatimu datang. Hanyalah tulang tua. Hanya sebuah proyeksi remeh. Berani bicara sombong di depanku. Mengaku dewa, anak sombong, tidak tahu tempat. Hari ini aku akan menegakkan keadilan, melenyapkanmu, makhluk terkutuk jari pemusnahan Tai. Hancurkan dia Giling, dia menjadi daging cincang. Ye Chen, matilah. Inilah akibatnya, jika kau melawan tanah suci alam atas. Tanah suci Tai. Apa sih mereka? Hancur. Ini darah keturunan apa? Dacia itu tempat yang terpencil. Mana mungkin ada level seperti ini? Fenomena langit dan bumi? Siapa sebenarnya dirimu? Berhenti. Jika kau hancurkan proyeksiku, tubuh asliku akan mencincangmu. Orang mati tidak perlu tahu banyak. Aku tunggu. Pelindung terbesarmu sudah tiada. Sekarang, bagaimana kalian ingin mati? Kakak Ye Chen, Kak Chen, dengarkan penjelasanku. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Penjelasanmu. Simpan saja untuk dikatakan di alam baka. Tidak. Kak Chen, aku dipaksa. Ini semua karena Wang Teng. Aku masih mencintaimu. Masih mencintaiku? Saat kau mencabut tulang tertinggiku. Pisaumu tidak ragu sedikit pun, Lin Yue. Simpan air mata menjijikanmu itu. Sungguh menjijikan. Wanita murahan, padahal kau, untuk mendekat ke tempat suci Tai Yi, dengan sengaja memberiku obat bius. Mengambil tulang itu sendiri dan memberikannya padaku, sekarang berani balik menuduh. Drama saling menyalahkan sudah selesai? Selesai. Kalau begitu, mari kita bersama-sama pergi. Ye Chen, kau tidak bisa membunuhku. Aku adalah putra suci dari Tai Yi. Jika kau membunuhku, seluruh Dacia akan ikut mati denganku. Tempat suci, Tai Yi. Cepat atau lambat akan kuhancurkan. Tapi sekarang kau harus mati. Mau bunuh aku? Mimpi saja. Lin Yue hadang dia untukku. Wang Xiao. Tidak. Ye Chen, kau tunggu saja. Hari ini penghinaan patah tulang. Suatu hari nanti, aku akan membuat keluargamu Ye. Apa aku bilang kau boleh pergi? Tinggal di sini. Aku salah. Ye Chen. Aku benar-benar salah. Beri aku kematian yang cepat. Tuan muda, ini adalah perintah tertinggi keluarga Ye. Ku Sueling, pasukan bunuh diri yang ditinggalkan Wang Teng, sedang membantai rumah leluhur keluarga Ye. Wang Teng. Wang Teng, jika kau berani menyentuh satu orang dari keluargaku, aku akan mencabut jiwamu menggantungmu di lentera langit dan menyiksamu selama 10.000 tahun. Chen Ge. Itu bukan urusanku. Membantai keluarga Ye, semua itu diatur oleh Wang Teng, aku tidak tahu apa-apa. Biarkan aku hidup, aku masih berguna bagimu. Aku bisa menjadi kuda bebanmu. Menjadi kuda beban. Kau tidak pantas. Peranmu berakhir di sini. Tua Ye, jangan melawan. Tuan Wang telah memberi perintah tegas. Malam ini bahkan seekor anjing pun tidak boleh hidup di keluarga. Ye, salahkan saja yang di keluargamu itu Ye Chen yang tidak tahu diri telah menyentuh orang yang seharusnya tidak disentuh. Pria keluarga Ye, lebih baik mati bertarung daripada hidup berlutut. Kalian para antek dari dunia atas, aku akan bertarung habis-habisan dengan kalian. Orang tua, waktunya pergi. Chen Er, kamu tidak mati. Kultivasimu. Paman. Chen Er datang terlambat. Sisanya, serahkan padaku. Ye Chen,
Bagaimana mungkin kamu kembali hidup? Tetua Changming dari Istana Taiyi. Dia sudah menunggu kalian di bawah. Teknik naga dewa 10.000 jalan. Cengkeraman naga. Lepaskan aku adalah... Berani menyentuh keluarga Y. Hari ini kalian tidak ada yang bisa pergi. Prajurit mati Tuan Wang, kerja bagus. Lalat malam ini benar-benar datang silih berganti. Zhao Bantian. Kamu bajingan pengecut yang menendang orang jatuh. Biasanya, kamu pun segan 3 jari pada keluarga Y. Sekarang melihat keluarga Y kesusahan, kamu malah bawa orang untuk menjarah. Sekte Harimau Langit, aku baru saja membunuh sekelompok anjing Wang Teng, tak kusangka secepat ini, masih ada anjing liar buta yang datang menggonggong. Bukankah ini jenius nomor 1 kota Tianshui dulu Ye Chen yang tulangnya diambil? Kenapa prajurit mati Tuan Wang, mereka bahkan tidak membunuh sampah sepertimu? Tidak apa, hari ini, aku sendiri yang akan memenggal kepalamu, untuk dihadiahkan pada Tuan Wang. Bajingan berani unjuk gigi di depanku, pergi. Anjing kecil, ilmu hitam apa yang kau pakai? Berani membunuh tungganganku. Akan kuhancurkan tubuhmu. Cakar perusak emas Harimau Langit. Ini mustahil. Bukankah dantianmu hancur? Kekuatanmu, bagaimana bisa lebih kuat dariku? Hanya segini tenagamu? Berani main-main di keluarga Y? Tuan Ye, ampun. Tuan Ye, ampunilah aku. Semua karena anjing Zhao Bantian yang memaksa. Di gudang harta sekte, Harimau Langit kami, masih ada 1 urat spiritual kelas tertinggi. Saya bersedia menyerahkan semuanya pada keluarga Ye. Mohon beri kami jalan hidup. Urat spiritual kelas tertinggi, bagus. Aku sedang khawatir menyembuhkan luka paman, membangkitkan kembali keluarga Y kekurangan sumber daya. Chen Er, di dalam sekte Harimau Langit masih ada formasi pelindung, dan beberapa tetua tertinggi yang bertapa. Kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Paman, kalian tenang di rumah, bereskan kekacauan. Aku pergi lalu kembali. Pergi? Kemana? Tentu saja ke sekte Harimau Langit, berani menjarah keluarga Y saat kesusahan. Aku akan ratakan gunung mereka. Keringkan urat spiritual mereka. Hitung-hitung waktu ketua sekte sekarang pasti sudah menghancurkan keluarga Y, kan? Yang tulangnya dicabut dari keluarga Y itu mungkin bahkan mayat utuh pun tidak tersisa. Dengar, kalian anggota Harimau Langit. Zhao Batian sudah mati. Malam ini, Harimau Langit dihapuskan. Kurang ajar. Membunuh ketua kita, menghancurkan gerbang sekte kita. Kau pikir formasi penakluk iblis Harimau Langit? Dasar bocah. Formasi ini ditinggalkan oleh pendiri sekte kita cukup untuk membunuh seorang Martial King sejati. Hari ini pasti cukup untuk menguliti dan mencabut uratmu, menjadikanmu lampu gantung. Beberapa kucing sakit berkumpul berani mengaku penakluk iblis. Hancurlah. Merobek formasi pelindung sekte dengan tangan kosong mustahil. Cepat lari. Sekarang mau pergi? Terlambat. Pembuluh spiritual kelas atas, barang bagus. Dengan ini, teknik naga surgawi dapat terobosan lagi. Langkah ketiga, Martial King. Ditambah dengan dukungan darah naga surgawi. Sekarang di alam Daxia, aku tak terkalahkan. Kota inti alam Daxia, undangan lelang bawah tanah Jiuzu barang lelang. Sisik terbalik naga kuno. Sisik terbalik naga kuno. Mengandung energi vital yang sangat besar. Ditambah dengan pemeliharaan. Nagaku, saat senja, pasti bisa meregenerasi. Lengan, paman, mencapai puncak. Tampaknya, kota inti alam Daxia ini, aku harus pergi. King Shui. Apa perlunya semua ini? Aku sudah mengejarmu selama setengah tahun. Kamu bahkan tidak memberi senyuman. Malam ini, di lelang Jiuzhou, kamu bisa dengan patuh menemaniku, minum beberapa gelas di kamar VIP. Apapun yang kamu suka, aku yang bayar semuanya. Jika tidak, Simen Kuang, tolong hormati ini wilayah lelang Jiuzhou. Berani kau berulah di sini, lelang Jiuzhou, di kota pusat ini,
Keluarga Simenku, bagaikan setengah langit, hari ini. Meskipun harus mengikatmu, aku akan mengikatmu ke dalam ruanganku, sesepuh. Nona Su, maafkan saya. Anjing buta dari mana? Tidak lihat Tuan Besar Simen sedang sibuk? Cepat berlutut, sujud, dan pergi. Kalau tidak, kau akan dicincang dan dimakan anjing. Mencari mati. Kamu pikir kamu siapa? Berani membunuh orang keluargaku Simen. Sesepuh, bunuh dia untukku. Aku ingin dia mati. Anak muda yang kejam, tapi berani sombong di hadapanku. Martial King, kau salah pilih target cakar hantu. Aku baru saja membunuh 3 Martial King kemarin. Kamu sampah apa? Jangan mendekat. Ayahku adalah kepala keluarga Simen. Berani kau sentuh aku? Anjing baik tidak menghalangi jalan. Pergi atau mati. Kau tunggu saja, keluarga Simen tidak akan melepaskanmu. Terima kasih Tuan telah menyelamatkanku. Aku Su King Sue. Bolehkah aku tahu nama Tuan? Hanya membersihkan sampah yang menghalangi. Jangan terlalu berharap. Pria yang menarik, Tuan kamu hanya punya lencana perunggu untuk ruang biasa. Jika tidak keberatan, maukah datang ke ruang VIP Tianzi nomor 1 saya? Pemandangan dan layanan di sana adalah yang terbaik. Antar aku. Para tamu terhormat, selamat datang di lelang bawah tanah Jiuzhou barang lelang pertama malam ini. Barang lelang utama berikutnya adalah sebuah dari reruntuhan kuno sisik naga purba yang terkubur. Harga awal 10 juta batu roh kelas atas. 50 juta. 60 juta. Hei, aku kenal suaramu. Tadi di pintu, aku tidak membawa cukup orang membiarkanmu sombong sekali. Sekarang, di lelang ini, yang diadu adalah kekayaan. Tuan Ye, bahkan jika sisik ini diberikan kepada anjing tidak akan membiarkan Simen mendapatkannya. Adu kekayaan? Tidak. Orang mati tidak perlu berbelanja. Tuan Ye, kamu gila. Lelang Jiuzhou ini, tetapi didukung oleh kekuatan top dari alam Daxia. Di dalamnya dipenuhi formasi pembunuh. Ditambah lagi dengan setengah langkah ke alam Wuzun yang menjaga tempat ini. Kamu bertindak di sini. Aturan dibuat oleh yang kuat untuk yang lemah dan aku adalah aturannya. Ini apa ini? Lepaskan aku. Ini adalah lelang Jiuzhou. Beraninya kau membunuhku di sini? Lelang ini pasti akan menghancurkanmu berkeping-keping. Orang mati tidak perlu membayar. Di kehidupan selanjutnya, ingatlah untuk membuka mata lebih lebar. Jangan mendekat. Kurang ajar, berani di lelang Jiuzhouku membunuh dan merampas harta. Apa kau pikir aku ini terbuat dari tanah liat? Anak muda, aku tidak peduli dari mana asalmu. Melanggar aturan Jiuzhou, kau harus membayar dengan nyawamu. Berlutut. Setengah langkah Martial Sovereign, kau ingin mati? Aku akan mengabulkannya. Pemimpinmu sungguh berwibawa. Dia tamu istimewaku, Su King Sue. Kau yakin ingin membuatnya berlutut? Ini adalah token tertinggi dari istana Tianyan dunia atas. Nona Susu, kau juga ada di sini. Aku buta mata. Tidak tahu bahwa Tuan ini adalah orang Nona Su. Mohon maaf atas kekurang ajaranku tadi. Harap Tuan berkenan memaafkan. Simen Kuang berulang kali melanggar aturan Jiuzhou. Mati, pantas. Sisik terbalik naga kuno ini sebagai hadiah permintaan maafku untuk Tuan. Sisik ini. Aku Ye Chen tidak mengambil keuntungan dari orang mati. Tidak baik plakat kehidupan. Tuan Besar hancur. Tuan Besar telah gugur. Siapa yang berani membunuh cucu kandungku? Tidak peduli kau anak jenius dari keluarga mana. Tidak peduli latar belakangmu apa. Aku pasti akan mencabut roh jiwamu. Membantai seluruh 9 klanmu. Membuatmu menderita api Netherworld. 9 selama bergenerasi. Anak sialan. Berani-beraninya kau bunuh anakku di lelang, aku akan habisi seluruh keluargamu, semua kerabatmu akan dikuliti hidup-hidup, untuk menemani anakku di alam baka. Anakmu berjalan terlalu lambat di jalan menuju akhirat. Karena kau begitu sayang padanya, aku dengan murah hati akan mengirimmu ke bawah, untuk ditunggangi seperti kuda.
Serang dia. Potong-potong dia. Siapapun yang bisa memotong sepotong dagingnya, akan kuberi hadiah 10.000 batu roh kelas atas. Bunuh. Hati-hati. Sekelompok semut. Berani-beraninya menghunus pedang pada naga sejati. Apa makhluk iblis ini? Sekarang giliranmu. Cucuku, siapa yang memberimu keberanian? Kakek moyang, akhirnya kau keluar dari pertapaan, cepat bunuh dia, dialah yang membunuh Kuang Er. Tuan Ye ini benar-benar seorang pendekar agung. Jurang antar level besar tidak bisa dilewati. Aku menggunakan teknik rahasia untuk merobek celah. Kamu cepat pergi. Jurang antar level besar. Di mataku, itu hanyalah sebatang kayu busuk yang jarang dan runcing. Aha, bajingan kecil yang sombong. Aku sudah 100 tahun dalam kurungan maut dunia bawah. Ternyata melahirkan seseorang sepertimu, makhluk yang tidak tahu batas. Hari ini aku tidak hanya akan menguliti dan mematahkan tulangmu, tapi juga akan menghisap habis esensi yin dari gadis ini untuk melampiaskan kebencian hatiku. Great. Anjing tua, kata-katamu ini berhasil membuatmu kehilangan kesempatan reinkarnasi. Mencari mati. Penjara 10.000 tulang kegelapan. Di dalam domain hukumku, kamu bahkan tidak punya hak untuk meledakkan diri. Lenyapkan. Domain hukum pendekar agung memang agak merepotkan. Karena tidak ada waktu untuk berlama-lama. Maka gunakan cara tercepat, antarkan kamu pergi. Tuan Ye, apa yang kau lakukan? Hahaha. Tahu bahwa dirimu pasti mati. Jadi memilih bunuh diri? Kau tahu diri. Bunuh diri. Orang tua sialan. Kau tidak tahu apa-apa tentang kekuatan sejati. Dengan darahku membangkitkan amukan naga sejati teknik terlarang api naga karma. Ini, api apa ini? Tidak, ini tidak mungkin. Hukum alam bawah. Bagaimana mungkin ada api level seperti ini, sobat? Bawa keraguanmu ke neraka, tanyakan pada Raja Neraka, tebas. Ye, Tuan Ye sangat perkasa, Kaisar Xia Agung, kami dengar Tuan datang ke kota inti, saya diutus. Mengirimkan undangan emas ungu kelas tertinggi, 3 hari lagi, ada jamuan surgawi di Istana Kaisar Xia, mohon Tuan Ye berkenan hadir. Jamuan surgawi. Baiklah. Kebetulan saya tidak punya batu asa. Klan Simen hancur. Pasti mereka mengusik monster tua yang tersembunyi. Mana mungkin orang bodoh bisa melakukannya? Betul. Klan yang tidak penting. Pantas kita bicarakan. Pasti mereka mencari mati. Tamu terhormat datang. Hahaha. Ternyata adalah orang yang tulang supremasinya dicabut oleh wanita, Ye Chen yang cacat. Kudengar kau seperti anjing kehilangan rumah, melarikan diri dari kota Tianshui. Apa hari ini kau datang untuk mengemis? Nona Su, kau adalah sosok seperti bidadari. Bagaimana bisa bergaul dengan orang rendahan? Sampah yang dantiannya pecah? Apa karena kasihan, menerimanya sebagai budak pembawa sepatu? Haha, Pangeran Agung benar sekali. Di pavilion pemetik bintang ini, siapa yang bukan orang pilihan? Seorang kampungan pantas duduk semeja dengan kita, benar-benar menyilaukan mata kita. Kalian sangat berani. Tuan Ye memang tamu kehormatanku. Siapa yang berani tidak hormat padanya, berarti menjadi musuhku. Berisik.
Tadi siapa yang bilang ingin memenggal kepalaku? Aku salah. Tuan Ye, tidak. Ye Zongzu, akulah yang buta, aku sampah. Aku orang tidak berguna, mohon ampuni aku. Tuan Ye, ampunilah aku, ayahku adalah Kaisar Xia, kau tidak boleh membunuhku. Setiap mulut bicara surgawi. Hanya kalian sekelompok. Sampah yang tidak bisa menahan satu telapak tanganku. Pantas disebut surgawi? Kejadian hari ini semua ini akibat perbuatan mereka sendiri. Mulai sekarang, saya, Su Qingshui, akan bersama Tuan Ye dalam suka dan duka. Jika ada yang tidak setuju, silakan datang padaku. Pesta Tianjiao Tuan Ye hanyalah batu loncatan. Alam rahasia kuno Daxia telah muncul. Di sana tidak ada peluang sejati. Ayo kita pergi. Tuan Ye, alam rahasia kuno ini adalah milik berbagai sekte di dunia Daxia yang dikelola bersama. Setiap kali dibuka, kuota dibagi secara ketat. Meskipun Anda dan Nona Su memiliki kekuatan luar biasa, tapi memaksa masuk saya khawatir itu melanggar aturan. Benar, ruang alam rahasia sangat tidak stabil. Jika tidak dapat menahan kekuatan berlebih akan runtuh. Tuan Ye, dalam hidup, beri sedikit kelonggaran, agar mudah bertemu di kemudian hari. Aturan, kehendak Istana Tianyan adalah aturannya. Tuan Ye adalah orang yang saya, Su Qingshui, ikuti sampai mati. Tanpa syarat, berbagi segala peluang denganku. Hari ini, siapapun yang berani menghalanginya selangkah, saya, Su Qingshui, akan mewakili Tianyan Divine Palace dari dunia atas memusnahkan seluruh keluarganya. Qingshui, sampah-sampah ini belum perlu kamu menghunus pedang. Saya hitung 10 hitungan. Dalam 10 hitungan, siapa yang tidak pergi dari pandanganku akan selamanya tinggal di sini sebagai pupuk bunga. 10-9. Tuan Ye, arus ruang kacau di pintu masuk alam rahasia ini sangat mengerikan. Bahkan level Wu Wangjing juga mudah terkoyak. Setelah kita masuk, kita harus berpegangan erat. Pegang aku erat-erat. Itu adalah Ki Naga. Itu pasti lokasi Istana Naga kuno. Hahaha, sampah ya sampah. Ternyata seperti yang diduga Tuan Wang. Kamu benar-benar seperti anjing, mencium bau, lalu datang. Hadiah besar yang ditinggalkan Tuan Wang di dunia bawah. Ini adalah formasi penghancur Jiuyo yang disiapkan khusus untukmu. Hari ini, meskipun kamu adalah naga sejati, turun ke dunia juga harus digiling menjadi daging cincang. Tuan Ye ini adalah formasi pembunuh tingkat tinggi dari tempat suci Taiyi. Begitu diaktifkan segala sesuatu di dalam formasi akan musnah cepat. Gunakan energi naga sejati untuk melindungi dirimu. Aku menggunakan darah esensi kehidupan dari Istana Tianyan, memaksa membuka celah. Wanita diam di belakangku dan lihat saja. Permainan anak-anak level ini tidak perlu kau mempertaruhkan nyawamu hahaha. Menjelang kematian masih pura-pura gagah di depan wanita. Formasi pembunuh Jiuyo ini, bahkan seorang ahli di level Martial Sovereign, datang pun akan kehilangan satu lapis kulit Ye Chen. Di kehidupan selanjutnya, ingat, jangan macam-macam dengan orang yang tidak bisa kau lawan. Aktifkan pembunuhan. Ah, Tuan Ye. Sudah menjadi abu, bahkan sisa pun tidak ada. Perintah Tuan Wang tugas kita akhirnya selesai. Anjing lumpuh Wang Teng itu hanya meninggalkan untuk kalian barang rongsokan seperti ini. Ini yang kalian sebut formasi pembunuh. Bahkan tidak layak untuk menggaruk gatalku. Tidak, mustahil. Tubuh fisik bertahan langsung dari formasi pembunuh kamu. Kamu ini monster apa? Sopan santun. Kalian menggaruk gatalku, sekarang giliranku. Biar kalian, sekelompok anjing dari dunia atas, juga merasakan sensasi digiling menjadi daging cincang. Formasi. Balikan. Ini tidak mungkin. Formasi pembunuh tingkat tinggi dari tempat suci Taiyi ini, kamu, semut dari alam bawah. Bagaimana mungkin kamu bisa mengendalikan formasi pembunuh secara terbalik? Bermain dengan formasi di hadapan Dewa Naga 10.000 jalan, itu seperti memamerkan keahlian di depan ahlinya. Sekarang biarkan kalian merasakan keputusasaan juga. Formasi besar, bangkit.
Lari, cepat lari, tinggalkan tempat sialan ini. Lari, pergilah ke neraka. Laporkan kepada Wang Teng, anjing tangan patah itu, bunuh. Tidak, Tuan Wang, tolong aku tidak ingin mati. Benar-benar berhasil membalikkan formasi pembunuh mutlak. Apa itu? Ini adalah inti dari formasi rahasia. Tuan Ye, kamu mendapatkan kunci inti rahasia. Pantasan antek-antek ini bisa menyergap di sini. Ternyata mereka mendapatkan kunci inti. Tapi sekarang ini milikku. Kesempatan sejati telah tiba, ayo pergi. Aula ini diblokir oleh larangan kuno. Mungkin diperlukan seorang Martial King yang sangat kuat dengan kultivasi puncak atau bahkan setengah langkah Martial Supreme bekerja sama untuk menghancurkannya. Hahaha, jutaan tahun telah berlalu. Akhirnya ada tubuh segar yang datang sendiri. Tubuh yang sempurna, ki dan darah, seperti naga, anak muda, terpilih olehku adalah kehormatanmu. Serahkan tubuhmu dengan patuh, aku akan menggunakan tubuhmu untuk turun, kembali ke alam semesta. Tidak, ini adalah arwah kuno Tuan Ye. Cepat lari, arwah ini setidaknya mempertahankan jiwa Martial Supreme. Begitu menyerang dan menginvasi lautan kesadaran bahkan dewa pun sulit menyelamatkan. Anak bodoh yang sombong, berikan padaku. Tuan Ye. Hahaha, tubuhmu jadi milikku. Tunggu, apa ini? Naga dewa segala jalur mustahil. Ada darah tertinggi selevel ini. Ampun, Tuan. Ampun. Sekarang mau pergi? Terlambat, jadikan ini camilan dan makanlah. Hamhamha. Sangat bergizi. Rasanya lumayan. Ye, Tuan Ye kau tidak dirasuki? Itu roh kuno? Loh. Hanya seekor semut yang ingin menelan gajah, sudah jadi makananku. Ternyata tulang naga ini hanyalah cangkang kosong untuk mengalihkan perhatian. Harta yang sesungguhnya adalah sumsum naga yang terkubur di bawah tanah. Menyerap sumsum naga aku, pasti bisa tupo ke Martial King. Kuil naga terbuka, benar-benar ada keberuntungan besar. Dengar, kalian di dalam serahkan manual dan harta karun atau mati tanpa kubur. Tuan Ye, suara di luar makin keras. Dari aura. Setidaknya ada 5 sekte dari 10 besar di Sia Besar. Bahkan beberapa tetua senior setingkat setengah Martial King. Larangan aula sudah usang mungkin tidak akan bertahan lama. Hanya sekelompok anjing liar yang datang karena mencium bau. Larangan jebol pun bagaimana? Setelah aku mengambil harta di bawah ini, mereka pas untuk jadi bulan-bulanan. Terbukalah. Apa ini? Apa ini yang legendaris? Setetes bisa membuat manusia biasa menjadi suci sumsum naga kuno yang bisa menumbuhkan daging dari tulang. Ya ampun, di sini ada 1 kolam penuh. Bagus. Ini suplemen paling sempurna untuk kitab naga dewa segala jalur King Shui. Lindungi aku, siapapun yang masuk, bunuh tanpa ampun. Kitab naga dewa segala jalur telanlah sepuasnya. Siapa yang masuk rebut harta karun itu dia yang akan berkuasa di dunia Daxia. Ini, tekanan macam apa ini? Apa ada seorang ahli level Wuzun yang turun? Tadi siapa yang bilang akan membuatku mati tanpa kuburan?
Semua jangan takut, dia sama sekali bukan Wuzun. Dia baru saja menelan harta karun langka di dalamnya, kultivasinya belum stabil. Benar, kesempatan sebesar itu dia, seorang bocah ingusan pasti tidak bisa mencernanya. Para sesama kultivator, kita keroyok dan bunuh dia, kuras darah dan dagingnya, jadikan pil Renyuan asal kita memakannya. Kita semua bisa naik ke surga, seketika bunuh dia dan buat pil darah. Sekelompok semut yang keras kepala, mau menyentuhnya, lewati dulu mayatku, Su Qingsue. Mau menyentuhnya, tanya dulu pedangku. Teknik pedang Tianyan, pembekuan ekstrem Liwan. Orang, kita serang bersama. Meskipun dia kuat, dia hanya sendiri, kita bisa menghabisinya. Mandam. Pria yang kupilih, Su Qingsue, jangan ada yang berani menyentuhnya. Bodoh, aku ingin bilang, bersembunyi di belakangku dan lihat saja. Lelaki belum punah. Mana bisa biarkan wanitaku bertarung di depan? Tuan Ye. Menjelang ajal masih pura-pura. Ye Chen, kulihat kau pakai apa untuk bertahan, matilah. Kalian para semut. Aku bahkan tak perlu menatap kalian. Enya. Ah. Lawan yang membosankan. Tuan Ye, tidak baik. Kekuatan tebasan pedangmu tadi sudah melampaui batas toleransi hukum alam Daxia. Ruang rahasia kuno ini akan runtuh. Tolong, aku tidak mau mati. Tuan Ye, hukum alam rahasia ini sudah benar-benar runtuh. Kita harus segera mencari jalan keluar. Jika tidak, begitu jatuh ke jurang kekosongan, akan tersesat selamanya. Pergi. Sang lawan utama sudah datang jauh-jauh untuk menyerahkan diri. Bagaimana bisa kita mundur? Tanpa bertarung. Ye Chen, dasar semut rendahan dari dunia bawah. Kau benar-benar berpikir dengan lari ke alam Daxia. Tempat terpencil seperti ini bisa melindungimu. Aku, putra suci ini, tidak segan mengeluarkan kekayaan kuil suci Taiyi, memaksa menerobos gerbang alam. Aku tidak hanya akan menguliti dan mencabut uratmu, mengeluarkan roh jiwamu, menempatkannya di api neraka 9 kegelapan kuil suci, memurnikan hidup-hidup selama 10.000 tahun. Aku juga akan hari ini, semua makhluk hidup di alam Daxia, dikorbankan hidup-hidup untuk membersihkan rasa malu karena kau memotong lenganku. Ratusan ahli bela diri terhormat, dan Wang Zenteng yang tak terduga dalamnya. Tuan Ye, ini bukan lagi dunia bawah yang besar, kekuatan yang bisa ditandingi. Pamerannya cukup besar. Kenapa? Terakhir kali kau lari terlalu terburu-buru, hingga otakmu tertinggal di dunia bawah. Mau mati? Masih keras kepala? Ye Chen, lihat jelas jarak antara kita. Di hadapan wujud asli putra suci ini, kau bahkan tidak punya hak untuk melawan. Sekarang, berlututlah. Hancurkan kultivasimu sendiri. Merangkak seperti anjing dan mati. Menyuruhku berlutut? Wang Teng, kau siapa? Aku sangat tidak suka mobil rongsokanmu itu. Berdiri setinggi itu, tak takut jatuh mati? Karena kau suka pamer, cangkang besi rongsokan itu, akan kubongkar. Kurang ajar. Semut dari dunia bawah berani menghalangi kereta putra suci. Bentuk formasi Taiyi Xuanjin Shield. Hancurkan dia menjadi daging cincang. Beberapa anjing penjaga ingin menghalangi jalanku. Hancur. Ini mustahil. Dia hanya dengan tubuh fisik menabrak sampai hancur Xuanjin Shield. Berhenti. Ini milikku dan Tuan Suci Pusaka kelas bumi tingkat teratas, jika kau berani.
Ini panggung yang kau paksakan lintas alam? Selain membuatku mendengar suara, sepertinya tidak ada gunanya. Ye Chen, kau berani menghancurkan pusakaku? Kau berani membuatku, putra suci ini, dipermalukan di depan banyak orang? Aku awalnya ingin bermain-main denganmu lebih lama. Ini salahmu sendiri. Hari ini aku, putra suci ini, akan menggunakan teknik tertinggi dari tanah suci Tai, untuk menghancurkanmu menjadi daging cincang inci demi inci. Tuan Ye, hati-hati. Itu adalah rahasia yang tidak diajarkan dari tanah suci Tai, teknik menelan langit dari padang belantara, yang bisa menghancurkan semua kehidupan, dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Teknik tertinggi? Aku ingin melihat apakah teknikmu lebih keras atau tinjuku yang lebih keras. Yang mulia putra suci ternyata kalah oleh seorang kampungan dari dunia bawah, dikalahkan dengan tinju paling biasa. Tidak mungkin, ini pasti ilusi. Kakau jangan mendekat. Aku adalah putra suci nomor 1 dari tanah suci Tai. Aku adalah penguasa masa depan dunia atas. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Putra suci nomor 1, penguasa masa depan. Singkirkan kakimu yang kotor. Singkirkan. Guruku adalah puncak martial honor. Tanah suci Tai dijaga oleh Kaisar Agung. Kau berani menghinaku seperti ini? Di langit dan bumi, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Langit dan bumi, di hadapanku, Ye Chen. Langit pun harus menunduk, bumi pun harus terbelah. Kau ini apa? Berani berteriak di depanku? Aku salah. Aku tidak mau tulang tertinggi lagi. Aku tidak mau apa-apa lagi. Kumohon, beri aku jalan hidup. Aku tidak ingin mati. Terlambat untuk memohon sekarang. Dulu kau menyuruh Lin Yue menggali tulang tertinggiku, saat kau membantai seluruh keluarga Yeku. Kenapa tidak berpikir akan ada hari ini? Turunlah dan meminta maaf pada arwah keluarga Ye yang telah mati, mohon ampunlah. Aku tidak akan mati. Aku adalah anak takdir. Aku pasti tidak akan mati. Di tangan semut sepertimu. Perisai darah Tai, bakar 100 tahun umurku, buka. Mau lari? Serahkan nyawamu. Kau hancurkan jalan kultivasiku. Rusak dasarku. Guruku sudah mengunci auramu. Bersiaplah mati. Dewa. Petir hukuman dewa. Mustahil. Kultivator dari alam atas. Bagaimana bisa campur tangan langsung di alam bawah? Tuan Ye, cepat menghindar. Petir ini mengunci jiwa. Begitu terkena, jiwa akan musnah. Tuan Ye, jangan lawan langsung. Ini hukuman dari hukum alam. Hukum alam? Anjing-anjing tua di alam atas, dalam aturan yang mereka buat, pantas disebut hukum alam. Hari ini, aku, Ye Chen, akan menelan langit palsumu. Semut dari alam bawah, berani menyinggung murka suci. Inilah akibat dari jiwa yang musnah. Hanya segini kekuatannya? Mau memusnahkanku? Anjing-anjing tua dari alam atas, kurang makan, ya. Energi yang murni sekali. Terima kasih atas nutrisi dari anjing tua alam atas. Murnikan. Kau berani menelan petir langit? Kau ini monster apa? Monster. Bersihkan lehermu dan tunggu saja. Suatu hari nanti, aku akan menyerbu sendiri ke kuil suci Tai. Kalian para anjing tua yang sombong itu akan kuinjak semua di bawah kakiku. Tuan Ye, kau tidak apa-apa? Aku agak kekenyangan. Tapi rasanya lumayan. Daxia sudah damai. King Shui, ikut aku membangun kembali keluarga Ye. Saat bendera naga keluarga Ye berkibar di seluruh Daxia, itulah saat kehancuran kuil suci Tai. Keluarga kerajaan Daxia bersedia mengakui Tuan Ye sebagai penguasa bersama Daxia, menyerahkan seluruh isi perbendaharaan kerajaan, memohon ampun kepada Tuan Ye. Mohon Tuan Ye leluhur ampuni nyawa kami. Mulai sekarang, kami bersedia berkorban demi keluarga Ye selamanya. Letakkan barang-barang itu. Enyahlah. Mulai sekarang, di dunia Daxia hanya ada satu aturan, yaitu aturan keluarga Ye. Tuan Ye, kini dunia Daxia sudah damai.
Kita akan membangun kembali kejayaan keluarga Ye. Apakah kita siap untuk menghabisi kuil suci di alam atas? Kau benar. Paman, Chen Er pernah berkata akan mengembalikanmu ke puncak. Baik, baik. Keluarga Ye memiliki Chen Er, akan jaya selamanya. Semut dari alam bawah. Ye Chen, dengarkan titah. Kau hancurkan kuil suci kami, merusak hati Dao Putra Suci, menyinggung murka surga, dosa yang tak termaafkan. Tuan Suci telah memerintahkan, hari ini tidak hanya jiwamu akan dicabut dan disiksa, seluruh kota Tianshui ini akan dibantai dan dikorbankan. Cepat keluar dan berlutut menerima kematian. Kau suruh aku berlutut? Kau pikir kau siapa? Jiwaku kekuatan apa ini? Tai Sengzu hanya mengirim sampah sepertimu untuk menuduh? Sepertinya, dia benar-benar ingin mati rupanya. Ye Chen, kau berani melukaiku? Papan jiwa utamaku dipuja di tanah suci Taiyi. Jika kau bunuh aku, sang penguasa suci pasti akan mengeluarkan dekrit, membuat miliaran makhluk di dunia Daxia menjadi korban untukku. Membunuhmu. Itu terlalu murah. Karena kalian, tanah suci Taiyi, begitu suka berada di atas, menggantikan orang lain. Biarkan aku menunjukkan padamu pemandangan dunia bawah ini. Dantianku kultivasiku, kau benar-benar menghancurkanku. Kaisar Daxia. Hamba di sini. Apa perintah Tuan Ye? Lepaskan semua baju perang suci dari tubuhnya. Ambil rantai besi hitam yang paling tebal. Gantung dia terbalik di gerbang tertinggi kota Tianshui. Aku ingin membuat semua yang mencoba turun ke dunia bawah. Orang dari dunia atas, melihat penderitaannya pada pandangan pertama. Ini adalah aku, Ye Chen, surat tantangan ke kota suci Tai. Siap. Panggil orang. Lepaskan baju anjing tua ini dan gantung dia. Chen Er, perjalananmu ke alam atas penuh bahaya dan kesulitan. Perjalananmu ke alam atas penuh bahaya dan kesulitan. Pasti harus hati-hati sekali, keluarga Ye, ada padaku, tenanglah. King Sui. Ayo kita pergi. Temui para dewa yang sombong itu. Tuan Ye, alam Daxia. Saluran kenaikan normal ke alam atas sudah ditutup paksa oleh tanah suci Taiyi. Untuk mengaktifkan kembali formasi, setidaknya membutuhkan energi batu roh kelas atas yang terkumpul selama sebulan. Dan juga harus dalam terowongan kosong menanggung pemurnian angin petir api selama 3 hari. Sebulan, aku tidak punya kesabaran itu. Aturan dibuat untuk yang lemah. Beri aku buka. Pegangan erat. Kita ambil jalur lurus. Hukum alam mematikan. Gravitasi di sini 100 kali lipat dari alam bawah. Namun, Ki di sini kenapa penuh racun dan esensi kematian? Ini sama sekali bukan kolam abadi yang tersembunyi untuk kenaikan. Hari ini keberuntungan gue bagus, ya, puing ruang. Ternyata jatuh 2. Pendaki dari alam bawah yang memaksa menyelundup. Yang pria, pasang belenggu pemblokir roh. Lemparkan saja ke dasar terdalam bumi, gali tambang hitam sampai mati. Sedangkan untuk wanita cantik kelas atas ini, saudara-saudara, sudah lama tidak bersenang-senang. Malam ini ajak saudara-saudara bersenang-senang, tangkap mereka. Mau mati? Jangan sampai tanganmu kotor. Ini tidak mungkin. Kau, semut dari alam bawah yang baru naik, tubuhmu bisa tahan artefak alam atas? Artefak alam atas? Seperti digaruk-garuk aja. Sekarang giliranku. Ada yang mau menyuruhku menggali? Majulah. Ampun, Tuan, ampun, leluhur, kami bersedia tunduk. Karena alam atas memperlakukan yang naik sebagai budak, maka aku akan hancurkan aturan ini. Mulai hari ini, tambang kematian hitam ini, aku, Ye Chen, yang mengambil alih. Ini bukan tambang kematian hitam.
Ini adalah sesuatu yang sangat langka di alam atas, nadi naga pusat bumi. Pantasan Tanah Suci Taiyi mengirim orang untuk menjaga ketat tempat ini. Daging gemuk yang dipelihara Tanah Suci Taiyi ini akan aku terima. Serap. Berani-beraninya, bajingan. Berani membunuh pengawas, sekte iblis hitam kami, menelan sektoku. Nadi naga pusat bumi yang dipersembahkan untuk Tanah Suci Taiyi. Semua prajurit, dengarkan perintah. Bentuk formasi jaring langit dan bumi. Hancurkan pria dan wanita ini menjadi debu untukku. Tuan Ye ini adalah sekte penguasa lokal dari alam atas. Kapal perang semuanya dipasangi meriam energi spiritual kelas penghancur kota. Jika ribuan meriam ditembakkan bersamaan, bahkan puncak martial emperor harus menghindar sejenak. Menghindar? Dalam kamusku tidak ada kata menghindar. Karena mereka sangat suka tambang ini. Aku akan memberikannya sebagai paket. Apa yang akan dilakukan bocah ini? Tembak. Hancurkan dia sekarang. Ayo bangkit. Ambil. Kau makhluk apa kau ini sebenarnya? Tai Sacred Land tidak akan melepaskanmu. Tai Sacred Land kebetulan aku juga tidak berniat melepaskan mereka teknik pencarian jiwa. Oh, begitu. Wang Teng itu pecundang. Dia sedang berkultivasi tertutup di daerah terlarang kuil Tai. Menggunakan esensi sumber kuil Tai untuk membangun kembali tubuh fisiknya. Tuan Ye, karena kita tahu posisinya, apa kita langsung menyerbu kuil Tai? Langsung menyerbu masuk. Itu terlalu mudah baginya. Menurut ingatan Kepala Sekte Iblis Hitam, 3 hari lagi, kuil Tai tepat akan memulai ujian murid baru yang diadakan 1 dekade sekali. Mengumpulkan para jenius dari seluruh dunia. Maksud Tuan Ye adalah menyamar dan menyusup ke dalam ujian? Benar. Aku akan tampil sebagai jenius paling cemerlang, dengan terang-terangan menghancurkan semua kesombongan mereka. Aku ingin orang-orang kuil Tai melihat dengan mata kepala sendiri tradisi, yang mereka banggakan bagaimana dari dalam dirobek-robek olehku sedikit demi sedikit. Ayo pergi ke ujian. Tuan Ye, kuil Tai ini benar-benar memiliki fondasi yang dalam. Bahkan formasi pelindung di alun-alun luar ini sudah cukup untuk membunuh seorang ahli tingkat martial sovereign. Wang Teng seharusnya berada di alam suci di belakang puncak utama. Membangun kembali tubuh fisik. Biarkan dia berendam beberapa hari lagi. Saat dia mengira sudah kembali ke puncak, aku akan menghancurkan harapannya dengan tanganku sendiri. Ayo. Pertama-tama beri kuil Tai hadiah selamat datang. Berikutnya, Murong Bai, dari keluarga Murong. Cahaya spiritual 5 warna. Ternyata, ini adalah tubuh suci 5 elemen, yang jarang muncul dalam 1000 tahun. Baik, Murong Bai. kamu langsung dipromosikan menjadi murid dalam. Nikmati sumber daya inti, lihatlah. Inilah perbedaan garis keturunan. Kalian para orang kampungan ini, meskipun berkultivasi seumur hidup, hanya layak menyapu di area luar kuil Tai. Nona ini, dengan kecantikanmu seperti ini, mengapa harus mengikuti seseorang yang terlihat seperti sampah yang hampir tidak memiliki aura spiritual? Lebih baik mulai sekarang ikut aku, di kuil Tai ini, aku jamin kau bisa berjalan seenaknya. Pergi. Dasar jalang, berani kau memakiku. Kau tahu siapa aku? Aku adalah tubuh suci 5 elemen. Kau. Berani kau menyerangku. Cahaya 5 warna bakat sampah seperti ini pantas dipamerkan. Ambang batas istana Tai benar-benar semakin rendah. Kurang ajar, dari mana datangnya orang sombong ini? Tubuh suci 5 elemen adalah bakat tertinggi. Beraninya kau, orang tak dikenal, bicara seenaknya? Jika kau tidak bisa mengeluarkan cahaya lebih dari 3 warna, hari ini akan kuhabisi kau. Kau, keluar dari istana suci? Biarkan aku mengukurnya. Aku takut batu jelek istana Tai kalian ini tidak akan sanggup menahannya. Bermain sulap? Kalau berani, letakkan tanganmu di atasnya. Jika kau bisa memancarkan cahaya lebih dari 5 warnaku, aku, Murong Bai, akan makan anak tangga batu ini di tempat. Seperti yang kau inginkan. Cahaya suci 7 warna? Tidak, tunggu, masih berubah. Tidak mungkin. Batu meledak. Karena tidak bisa menampung bakatnya, langsung meledak di tempat. Sudah kubilang, kualitas batu jelek kalian terlalu buruk, tidak sanggup menahan.
bakat yang menentang langit. Ini adalah bakat yang mematahkan belenggu takdir. Nak, aku adalah tetua agung Istana Tai. Maukah kau menjadi muridku? Aku akan mengajarkan semua ilmu seumur hidupku kepadamu. Omong kosong. Dasar tua bangka. Setengah badanmu sudah masuk liang kubur, jangan menyesatkan orang lain. Adik kecil, jadilah muridku. Aku akan segera mengangkatmu sebagai putra suci istana. Gudang harta, bisa kau pilih sesukamu. Semua, minggir. Jenius pembunuhan yang langka dalam jutaan tahun ini terlahir untuk mewarisi keahlianku. Siapa yang berani merebutnya dariku? Hari ini akan kubunuh dia dulu. Murid ini, aku ambil. Nah, asal kau mau jadi muridku, aku yang memutuskan. Akan memberikan 10 putri suci teratas di tanah suci semuanya sebagai pendamping pedangmu. Omong kosong. Perempuan hanya memperlambat kecepatan mencabut pedang. Nah, ikut aku. Aku serahkan istana hukuman kepadamu. Di tanah suci, kau punya kuasa hidup dan mati. Kalian sudah selesai berdebat. Ilmu, harta, putri suci, kekuasaan, kedengarannya memang menggoda, namun sayang, menjadi guru saya, kalian tidak pantas. Nak, apa katamu? Kukatakan, dengan kalian semua yang kaki setengah masuk liang kubur, yang bahkan mungkin kalah dariku, tidak pantas mengajariku, aku, Ye Chen, tidak butuh guru sampah. Dasar anak haram. Beraninya kau menghina kami seperti ini? Kau pikir karena bakat luar biasa, kau bisa sombong? Para tetua, tenangkan amarah. Untuk membunuh ayam, tak perlu pisau sapi. Orang sombong dan bodoh seperti ini tidak pantas mengotori tangan para tetua. Biarkan aku, Zhao Tianjiao, jenius nomor 1 di luar, mengajarinya sopan santun. Nak, kau hanya beruntung, membuat cangkir tes rusak. Hari ini, sang jenius akan menunjukkan apa itu ilmu pedang sejati dari dunia atas. Tai Jueying Kill. Yang lain datang untuk mati. Berlebihan. Banyak celah. Dengan ini saja berani disebut jenius. Aura ini, itu adalah binatang kecil dari alam bawah, dia bahkan tidak mati oleh sambaran petir ilahi, malahan menyusup ke tempat suci Tai kita, Ye Chen. Ada jalan ke surga, kau tidak ambil, tidak ada pintu ke neraka, kau sendiri yang masuk dendam karena menghancurkan bayanganku dulu, hari ini aku akan membuatmu di tempat suci Tai, merasakan sakitnya ribuan pedang menembus hati. Binatang kecil, aku mencarimu di area terlarang, susah sekali, tidak kusangka, kau sendiri yang datang ke hadapanku, tetua tertinggi, Chang Ming Anda. Bukankah Anda sedang dalam pengasingan total? Mengapa tiba-tiba muncul, dan malah ingin membunuh jenius luar biasa ini? Benar, senior Chang Ming anak ini. Dia yang membuat prasasti pengukur roh meledak. Bakat yang melawan surga. Jangan bertindak gegabah. Buta kalian semua, anak ini adalah musuh bebuyutan tempat suci kita. Semuanya enyah, dari sini. Jenius luar biasa apaan? Dia adalah orang dari alam bawah, yang menghancurkan lengan putra suci Wang Teng Semut, dari alam bawah, yang menghancurkan bayanganku Ye Chen. Hari ini, Ye Chen, tidak ada hukum alam bawah yang melindungimu, aku akan menguliti dan mencabut uratmu, mengeluarkan jiwamu untuk menyalakan lentera, segel api neraka, beri aku. Matilah kau. Tuan Ye, awas. Kultivasi monster tua ini, beberapa kali lebih kuat dari leluhur Simen. Mundur. Hari ini aku akan menghancurkan tulang-tulang tua ini dengan tangan kosong. Anjing tua. Dulu bayanganmu lemah seperti ayam. Hari ini tubuh aslimu juga tidak ada apa-apanya. Beri aku pecah. Tidak mungkin. Tubuh fisikmu, ini jelas bukan tubuh yang bisa dimiliki oleh orang dari dunia bawah. Pemanasan sudah selesai. Anjing tua, sudah siap mati? Bocah sombong. Meskipun tubuhmu mencapai kesucian, lalu bagaimana? Ini adalah tanah suci Tai. Aku hari ini, meskipun harus menguras keberuntungan tanah suci selama 1000 tahun, tetap akan menghancurkanmu hingga menjadi abu. Para dewa tersembunyi, sesepuh tertinggi, dengarkan perintahku, musuh besar di hadapan, aktifkan pertahanan tertinggi tanah suci, formasi besar pembasmi dewa Tai. Bocah ini, biar kucairkan dengan paksa.
Tuan Ye, formasi ini sedang menyedot paksa. Keberuntungan tanah suci yang terakumulasi 1000 tahun. Kekuatannya terus bertambah. Pembasmi dewa, petir formasi ini, meskipun mengandung sedikit kekuatan hukum, tapi untuk memurnikan tubuhku, kekuatannya lumayan. 10.000 naga dewa, menelan langit dan bumi. Serap. Tidak mungkin. Dia memurnikan tubuhnya dengan formasi pembasmi dewa, ini petir surgawi. Monster macam apa dia? Anjing tua, pemurnian tubuh sudah selesai. Formasi sampahmu, kupikir tidak perlu dipertahankan. Tanah suci Tai. Hanya itu saja. Di mana Wang Teng? Suruh dia keluar. Jangan seperti pengecut. Bersembunyi di gunung belakang. Ye Chen, kau benar-benar berpikir kau masih bisa seperti di dunia bawah, menghinaku sesuka hati? Itu, hati iblis penelan zaman kuno. Wang Teng rela jatuh ke jalan iblis, menggabungkan sesuatu yang melawan kodrat, benda terlarang itu. Ye Chen, untuk membunuhmu, aku mengorbankan daerah terlarang darah 10.000 budak, baru berhasil menaklukkan hati iblis ini sepenuhnya. Sekarang aku adalah satu-satunya penguasa dunia ini. Pergi mati. Tuan Ye, energi iblis ini mengandung tekanan asal dari zaman kuno yang besar, bisa menyelimuti jiwa. Jangan sekali-kali lengah. Tekanan asal. Wang Teng, kau demi dunia. Aku rela jatuh ke dalam keburukan. Mengorbankan orang hidup untuk menggabungkan benda iblis rendahan ini. Kau terhadap kekuatan naga dewa segala jalan sungguh tidak tahu apa-apa. Api nagaku adalah nenek moyang semua api, yang paling terang dan suci. Semua kejahatan pergi. Hati iblis busuk yang remeh berani pamer di depan bulan purnama. Cahaya sekecil butir berasmu, bakar. Bakar. Tidak mungkin. Energi iblisku bisa membelah ruang. Mengapa tidak bisa memadamkan apimu? Segala jalan di langit dan bumi, hanya aku, naga dewa tertinggi. Di hadapan api dewa yang mutlak, iblis dan jalan sesat sepertimu hanya seperti ngengat yang terbang ke dalam api. Tidak mungkin aku sudah tak terkalahkan di dunia. Pose yang sama, kau belum terbiasa? Berhenti. Ye Xiaoyo, tolong berhenti sebentar. Meskipun Wang Teng salah lebih dulu, tapi dia sudah menyatu dengan hati iblis dan terhubung dengan nasib tanah suci, Tai. Jika kau mau memberinya jalan hidup, aku bersedia dengan setengah sumber daya tanah suci. Ditambah 10 urat roh kelas atas sebagai kompensasi. Tuan Ye, setengah dari warisan tanah suci cukup untuk menandingi banyak sekte kelas 1 akumulasi 10.000 tahun. Orang yang ingin kubunuh bahkan surga tidak bisa menahannya. Setengah tanah suci setelah kubunuh perusak ini, setengah sisanya akan kuhancurkan juga. Ye Xiaoyo. Dalam hidup, sisakan sedikit ruang tanah suci Tai. Kami telah berdiri di dunia atas selama 10.000 tahun ini, adalah konsesi terbesar yang bisa kuberikan. Ambil sumber daya dan hapus dendam, aku menjamin kau akan sukses di dunia atas nanti. Ye Chen dengar tidak? Guruku sudah berbicara. Kau hanyalah rumput liar yang merangkak naik dari dunia bawah. Ambil sumber daya, dan kembali ke sarang anjingmu. Tunggu sampai aku, putra suci, pulihkan kultivasiku, pasti kau akan menderita lebih dari mati. Tuan pemimpin suci. Apakah kau salah mengerti satu hal? Hal apa? Selama aku di sini hari ini membunuhmu dan perusak ini semua seluruh tabungan tanah suci Tai, bukankah semuanya menjadi milikku, Ye Chen? Orang sombong, kau benar-benar berpikir dengan sedikit kekuatan kasarmu bisa mengguncang fondasi 10.000 tahun tanah suciku? Aku bertanya padamu sekali lagi. Orang ini, kau lepaskan atau tidak? Orang yang ingin kubunuh, Ye Chen, bahwa Yan Luo tidak berani menahannya. Wang Teng, pergilah ke neraka dan bertobat. Ye Chen, kau berani? Guru, tolong aku, tolong bunuh sampai habis, musnahkan masalah selamanya, bakar untukku. Kau benar-benar membunuhnya. Kau hancurkan harapan masa depan tanah suciku, hancurkan kerja keras 1000 tahun Ye Chen. Hari ini aku rela membuat tanah suci Tai menjadi reruntuhan, atau jika tidak, akan menghancurkan tulang belulangmu hingga menjadi abu untuk menghormati roh Wang Teng di surga. Dengar, tanah suci Tai, saatnya mengabdi pada tanah suci, korbankan jiwamu, bangunkan leluhur. Tidak baik, Tuan Ye. Dia gila. Dia mengorbankan jiwa beberapa murid sebagai persembahan, membangunkan secara paksa leluhur tertinggi yang telah tidur selama 3.000 tahun. Itu benar-benar setengah langkah menuju pendekar suci. Siapa yang mengganggu tidurku? Leluhur sudah bangun, Ye Chen. Meskipun kau dilindungi darah naga sejati, di hadapan pendekar suci setengah langkah, kau hanya rumput liar yang mudah diremas. Berlutut, bertobatlah di hadapan leluhur atas dosa-dosamu. Tuan Bai, aura ini, monster tua yang telah tidur selama ribuan tahun, jiwanya sudah menyentuh wilayah suci. Monster yang hidup selama 3.000 tahun, hidup lebih lama, hanya menunjukkan dia lebih takut mati. Hai, semut dunia bawah, lihat tuanku, kehendak jalan suci. Mengapa tidak berlutut? Kau suruh aku berlutut?
Kau, tua bangka, belum pantas. Darah naga agung. Sayangnya kau belum memasuki alam suci, tidak bisa mengubah hasilnya. Mati. Makhluk kotor yang berpura-pura jadi dewa. Menyingkirlah. Tua bangka. Jangan tunjukkan sisa jiwa menyedihkan ini. Jika ingin membunuhku, keluarlah dan temui aku. Guru leluhur, mohon gunakan artefak utama sekte, sehingga iblis itu benar-benar dibasmi. Kau mampu menembus tekad jiwaku. Kau memang layak untuk melihatku untuk terakhir kali. Kalau begitu Tai Zentianding langit dan bumi bersatu, persembahan segala sesuatu. Baru sedikit menarik. Di dalam domain Zentian ini, aku adalah hukum, aku adalah kebenaran. Meskipun kau memiliki kemampuan luar biasa, hari ini, kuali besar ini akan membuat pil darah dari dirimu dan menindasmu. Tuan Ye, kuali raksasa ini membakar keberuntungan ribuan tahun dari tanah suci. Ia secara paksa mengubah hukum langit dan bumi di sini. Hukum keberuntungan. Di hadapan kekuatan mutlak, semua hanyalah ilusi tubuh naga dewa dari 10.000 jalan. Terbukalah. Hancur. Zentianding, hancurkan dia untukku. Tidak mungkin. Tubuh fisik melawan senjata dewa tertinggi, kau ini monster macam apa? Orang yang datang menagih hutang. Di kehidupan selanjutnya, jangan memprovokasi orang yang seharusnya tidak kau provokasi. Sekarang, giliranmu. Tuan Ye, pertempuranmu kali ini mungkin akan membuat seluruh dunia atas benar-benar kacau balau. Manusia Fana Ye Chen durhaka dan membuat kekacauan membantai tanah suci melanggar hukum langit. Ku berikan kau waktu 3 hari. Putuskan meridianmu sendiri, serahkan darah naga sejati untuk menebus dosa. Jika terlambat, dewa ini akan turun sendiri, pasti akan membuat semua makhluk di alam ini ikut binasa. Ingin darahku? Kalau begitu lihatlah mulut dewa palsumu. Apakah cukup keras? Tuan Ye, akumulasi ribuan tahun dari tanah suci Taiyi, sungguh menakjubkan. Dengan sumber daya ini, pondasi keluarga Ye cukup untuk seketika melampaui sekte kelas 1 manapun di alam atas. Ini hanyalah hal-hal lahiriah. Yang saya cari adalah yang bisa menopang saya mengembangkan pedang yang disebut alam dewa itu. Menemukanmu. Pedang patah langit yang rusak. Sepertinya langit pun tidak sabar untuk membiarkanku membunuh dewa. Ye Chen, perintah dewa telah turun. Dasar pemberontak, kamu bahkan tidak bunuh diri untuk meminta maaf, bahkan berani menyembunyikan harta peninggalan tanah suci. Kamu ingin menyeret seluruh alam atas untuk dikubur bersamamu? Ye Chen segera serahkan pedang rusak dan harta karun tanah suci lalu berlutut di depan Dekrit dan meminta maaf. Kami mungkin masih bisa di hadapan dewa memohon untukmu menjaga tubuhmu utuh. Hahaha. Memohon? Mayat utuh? Kalian para anjing tua sudah lama menjadi anjing penjaga benar-benar menganggap diri kalian hebat. Kurang ajar. Ini adalah kehendak dewa berani tidak menurut? Kertas sampah seperti ini. Bahkan tidak layak membersihkan sepatuku, Ye Chen. Berikan padaku. Bakar. Bukankah kalian ingin menegakkan keadilan atas nama langit? Ayo, serang bersama. Aku lihat berapa tebasan pedangku yang bisa kalian tahan. Dasar bocah lancang, bentuk formasi, bunuh dia. Manusia Fana berani membakar dekritku. Karena kamu terburu-buru mati, maka aku, dewa, akan memberikan kehancuran sebagai pengecualian. Tuan Ye, dia benar-benar memaksa menyeberang batas dan menyerang. HMBH. Akhirnya datang. Dewa palsu. Pedang ini sudah lama aku tunggu. Dewa, jangan marah. Dewa, jangan marah ya. Kami adalah pengikut setiamu. Jangan bunuh kami. Kalian seperti semut.
Bisa mengorbankan nyawa untuk kedatangan dewa ini, adalah kehormatan besar bagimu. Mati. Kekuatan Tuan Ye ini sudah melampaui batasan alam martial sovereign. Ini adalah hukuman dewa yang sesungguhnya dari langit dan bumi. Hukuman dewa. Hari ini aku akan mengajarinya. Apa artinya dewa pun sulit menolong? Kawan lama, kau sudah tidur begitu lama. Hari ini aku ajak kau minum darah dewa. Sebagai pembuka selera. Bangunlah. Satu tebasan pedang memutus langit. Tebas. Darah dewa palsu. Rasanya biasa saja. Telan. Dewa yang tinggi di atas sana. Apakah akan kesakitan dan merintih seperti anjing? Bajingan, dewa ini akan mencabut jiwamu, membakarnya dalam api dewa selama 10.000 tahun. Sial, dia akan memaksa menyeberangi alam. Hukum langit di alam atas akan runtuh. Mau turun? Menurutku kau terlalu lambat. Karena kau tidak bisa turun, maka aku akan naik dan membunuhmu hari ini. Hahaha. Alam dewa. Menurutku juga tempat yang bagus untuk dikuburkan. Berani sekali, manusia fana. Berani, masuk paksa ke wilayah Dewata Qingming. Tempat ini adalah kediaman para dewa manusia fana yang melangkah masuk akan bersalah selamanya, berlutut dan terima hukuman. Rumah para dewa? Menurutku, tempat ini lebih seperti sangkar burung yang menipu diri sendiri. Menyuruhku berlutut, dewa kalian baru saja kupotong tangannya kalian, anjing penjaga dari mana keberanian kalian bicara besar. Berani menghina dewa, bangkitkan formasi dewa, hancurkan si penjahat ini berkeping-keping. Enyahlah. Ini, kekuatan apa ini? Kenapa darah dewaku tunduk padanya? Bersembunyi di balik pintu pura-pura mati, karena kau tidak keluar aku akan hancurkan sarangmu. Hancurlah. Dewa palsu, keluarlah dan terima kematianmu. Ye Chen, kau hancurkan akar jalanku, bunuh pengikutku, hari ini, wilayah dewa ini akan menjadi makammu. Di sana, ada sesuatu yang memanggilku. Ye Chen, di dalam kuil ini, aku adalah penguasa di sini, formasi 6 dewa prajurit, hancurkan dia, serangga ini. Penguasa, di hadapanku, Ye Chen, bahkan dewa sejati pun harus tunduk, apalagi patung tanah liat sepertimu. Tubuh dewaku mustahil, dan apa yang kau pegang? Pedang ini akan mengantarmu pergi. Turunlah. Duduk di kursi ini, sudah lama kau memandang rendah manusia, sekarang kau akan tetap di kursi ini selamanya. Lihatlah bagaimana aku menghancurkan dunia dewamu. Roda reinkarnasi selama ribuan tahun yang mulia Putri Suci akhirnya kembali. Para dewa palsu yang mengkhianati istana salju, tidak ada satupun pengikut yang bisa lolos. Sepertinya kisah dunia dewa ini lebih menarik dari yang kukira. Qingming si sampah itu ternyata mati, tapi kebetulan istana salju 9 langit, ini adalah tabu kuno. Kekuatan asal cukup untuk kita mencapai alam dewa sejati. Serahkan Ye Chen, reptil dari dunia bawah itu, padaku, aku akan menguliti kulitnya untuk dijadikan alas. Tuan Ye, ikan-ikan kecil ini tidak layak mengotori tanganmu.
Berlutut. Tidak. Ini adalah hukum nol mutlak. Sebenarnya kamu reinkarnasi Dewa Purba Mana, King Shue. Penampilanmu yang seperti ini ternyata lebih menarik dari sebelumnya. Siapapun aku akan selalu menjadi King Shuemu. Tuan-tuan, ikut aku ke istana. Di dalam, ada kebenaran tentang dirimu. Kebenaran. Sepuluh ribu tahun yang lalu Dewa Naga Gugur Jiwa terpecah berubah menjadi alam semesta. Tuan, kamu tidak terbangun secara kebetulan. Kamu kembali ke posisimu. Santa Sembilan Langit, kamu pikir, bersembunyi, di alam rendah yang terpencil ini bisa lolos? Perintah pemimpin aliansi membawamu kembali ke Gunung Segala Alam untuk upacara darah? Ternyata masih ada sisa Dewa Naga, kebetulan kita bersihkan sekaligus. Dewa palsu sudah dibunuh semua. Akhirnya datang sekelompok anjing yang layak. Aliansi Segala Alam. Terdengar seperti tempat pemakaman yang bagus. Semut rendahan dari alam bawah. Bisa mati di mulut naga tulang Jiuyoku. Adalah keberuntunganmu selama beberapa kehidupan, hancurkan dia. Hati-hati, Tuan Ye, naga kuno ini dulunya adalah naga sejati dari alam atas. Setelah mati dibuat menjadi boneka oleh aliansi 10 alam dengan ilmu hitam. Tubuhnya kuat cukup untuk menghantam senjata suci. Naga sejati. Di hadapanku bahkan leluhur mereka jika hidup kembali pun harus tunduk tulang busuk seperti itu berani disebut naga. Patah. Ini tidak mungkin. Kekuatan fisikmu bahkan melampaui hukum 10 alam. Alam tinggi aliansi 10 alam, ternyata nyawa kalian tidak lebih keras dari tanah alam bawah ini. Ah, kau tidak boleh membunuhku. Aku adalah patroli aliansi 10 alam. Berani kau menyentuhku, aliansi 10 alam pasti akan memusnahkan seluruh wilayah bintang ini, tak menyisakan sehelai rumput pun. Orang yang mengancamku sudah hancur menjadi abu, berlutut dan bicara. Ye Chen. Karena kau ingin mati, maka aku akan tunjukkan padamu apa itu keputusasaan sejati. Dengan jiwaku memanggil alam-alam. Tuan Ye, dia mengaktifkan perintah pemindahan 10 alam. Dia akan membawa kita dipaksa ke garis depan perang aliansi 10 alam. Mau lari? Aku malah khawatir tidak bisa menemukan sarang kalian. Aliansi 10 alam ini ternyata sekelompok tikus yang bersembunyi di besi gua. King Shue, ayo, hancurkan gumpalan besar ini. Peringatan selesai. Hanya penyelundup dari alam bawah, 2 reptil kecil. Bahkan tidak punya baju tempur bintang. Berani menatap ketajaman aliansi 10 alam. Meriam utama isi daya uapkan mereka langsung menjadi debu kosmis. Tuan, hati-hati. Dalam pilar cahaya ini bergabung dengan kekuatan ganas dari segala alam semesta. Jangan dilawan secara langsung. Lawan? Cahaya yang ditembakkan dari besi tua seperti ini juga ingin melukai tubuh naga dewaku yang tak terhitung. Pergi. Bubar. Mustahil. Dia benar-benar merobek meriam penghancur bintang dengan tubuhnya. Monster macam apa ini? Cepat mundur, aktifkan perisai pertahanan. Setelah menembak, kau ingin lari? Kalian pikir aku ini sasaran hidup? Satu tebasan pedang putuskan langit, hancur.
Aliansi semesta hanya punya ini? Tubuh menahan meriam utama, satu pedang tebas armada. Benar, selama jutaan tahun ini, kau yang pertama yang berani main-main di depan markas aliansi semesta semut dari dunia bawah. Tuan Ye, aura orang ini sudah melampaui tingkat martial lord. Dia telah menguasai hukum bintang utuh. Dia adalah sage marsial sejati. Aku awalnya penasaran dari mana datangnya bajingan ini. Sekarang setelah merasakan aura darahmu yang memuakkan ini, aku mengerti. Terlihat familiar? Dulu, Raja Naga, yang angkuh Raja Naga 10.000, jalan generasi pertama itu oleh pemimpin aliansi semesta, kami dicabut urat dan tulangnya dibuat menjadi artefak. Karena kau adalah sisa-sisa Raja Naga, hari ini aku akan bermurah hati, mencabut juga tulang tertinggimu dan memberikannya pada anjing. Kau berhasil membuatku marah. Tarik urat dan patahkan tulang dijadikan pusaka. Kenapa? Sakit hati? Cacing rendahan memang lemah? Dulu, naga dewa pertama kalian, di depan pemimpin aliansi, bahkan satu serangan pun tak bertahan. Apalagi kau, bajingan cacat. Berlutut dan terima kematian. Pergeseran bintang domain bintang jatuh. Tuan Ye, ini adalah hukum suci yang sesungguhnya, tak bisa dilawan. Leluhur, kau menderita. Sekarang, biar aku yang bunuh. Hukum suci. Di hadapan kekerasan ekstremku bahkan tidak berarti apa-apa. Hancur. Tidak mungkin. Tubuhmu, bagaimana mungkin kau mengabaikan hukum pendekar sakti? Karena hukummu terlalu lemah. Tarik urat dan patahkan tulang, ya? Buat makanan anjing, ya? Hari ini, aku juga akan membuatmu merasakan rasa dicincang. Patah? Kamu itu monster, binatang. Aku anggota aliansi segala alam, bahkan jika aku mati, aku akan bawa kalian semua ikut mati. Inti suci, ledak. Mau bawa aku mati bersama? Kau tak pantas. Ribuan tahun berlalu, klan Dewa Naga masih bisa melahirkan orang sepertimu yang luar biasa. Tapi yang benar-benar mengejutkanku adalah orang di sebelahnya. Putri Suci 9 Langit sejuta tahun yang lalu, leluhur istana saljumu. Untuk menyegel formasi penghisap segala alam milikku, tidak segan mengorbankan seluruh klan. Sekarang kamu sudah kembali, maka kunci terakhir dari seluruh alam semesta akhirnya bisa terbuka. Anjing tua. Kau adalah penguasa segala alam, bersihkan lehermu dan tunggu, yang selanjutnya akan dicabut urat dan tulangnya adalah kamu. Sisa-sisa Dewa Naga pedang usang di tanganmu itu mungkin bisa memotong benteng bintang ini, tapi tidak bisa memotong takdir alam semesta. Jutaan tahun yang lalu, Santa pertama Istana Salju 9 Langit, untuk menyegelku, berakhir dengan kehancuran jiwa dan raga. Hari ini, esensi Santa baru ini akan aku terima. Orang tua, tanganmu terlalu panjang. Dengan kultivasimu yang baru memasuki Martial Emperor, kau juga ingin seperti semut mengguncang pohon? Meskipun aku hanya secercah pikiran dewa, aku mewakili kehendak tertinggi dari semua alam. Tekan. Kehendak tertinggi. Kehendakmu di hadapan Istana Salju 9 Langit, hanyalah lelucon. King Sui, mari kita bergabung hari ini, hancurkan apa yang disebut Dao Surgawi dan segala Dao.
Api naga yang tertinggi dari Dewa Naga. Serangan gabungan es yang meleleh. Pembunuh pemutus langit. Tidak, Yin dan Yang bersatu. Kalian benar-benar bisa menyentuh ranah terlarang? Apa itu ketinggian alam semesta? Sampah yang tidak bisa menahan pukulan. Baik, sangat baik. Sisa-sisa Dewa Naga, Santa Sembilan Langit, aku akui meremehkan kalian. Tapi kalian benar-benar berpikir memotong secercah api dewa bisa melawan surga dan mengubah takdir? Aku sudah membuka jalan bintang kuno. Ini adalah jalan menuju jantung aliansi semesta, satu-satunya jalur. Sepanjang jalan, ada miliaran binatang bintang di bawah komandoku, dan 10 penguasa menjaga. Jika kalian punya nyali, injaklah. Hahaha. Kutunggu di puncak aliansi semesta. Aku akan menghancurkan kalian menjadi abu. Tuan Ye, jalan ini sangat berbahaya. 9 dari 10 akan mati. 9 mati 1 hidup. Aturanku, Ya Chen, adalah yang patuh padaku akan makmur, yang melawanku akan binasa. Bahkan dewa yang menghalangiku bunuh. Bahkan iblis yang menghalangiku bantai. Ayo pergi. Kita akan membantai seluruh alam semesta sampai bersih. Perintah pemimpin, siapa yang menelan sisa-sisa Dewa Naga, akan diberi 100 urat bintang terbaik. Hai anak buah, koyak mereka untukku, daging dan darah Dewa Naga mereka adalah obat tertinggi di seluruh alam. Tuan Ye, jumlahnya terlalu banyak. Kita tidak boleh terlibat pertempuran sengit. Aku akan membekukan mereka. Sekelompok binatang bersisik dan bersirah. Berani-beraninya ingin memakan naga sejati King Shui. Untuk melawan sampah seperti ini. Bahkan mencabut pedang pun berlebihan. Tidak mungkin. Kemurnian darahmu ternyata lebih mengerikan dari Dewa Naga generasi pertama sejuta tahun lalu. Lebih mengerikan lagi. Baru sekarang takut. Terlambat. Monster, orang ini benar-benar monster. Lari? Jalan ke alam baka masih panjang. Kau sebagai pemimpin harus pergi lebih dulu, dengan rapi, memimpin. Dua belas penjaga dingin Istana Salju 3000 perwira es. Mereka semua ternyata telah. Hahaha, bukankah ini yang mulia, Putri Suci? Sudah lama tidak bertemu, Anda masih mudah tersentuh. Putri Suci, apakah pemandangan di gerbang salju ini memuaskan? Dulu jika bukan aku yang membuka pintu istana memasukkan pasukan aliansi semesta. Orang-orang bodoh yang keras kepala ini, bagaimana bisa mati dengan begitu artistik? Mulut wanita King Shui ini terlalu kasar. Kamu ingin membunuhnya bagaimana? Hancurkan tulang-tulangnya satu persatu. Marah ya? Sayangnya sekarang jalan salju 9 langit akulah yang sah. Racun dingin kegelapan ribuan hantu menggerogoti jiwa. Wanita beracun ini agak aneh. Tuan Ye, lihat saja dari samping pendosa istana salju. Aku sendiri yang akan membunuh atas namaku sebagai Putri Suci. Menambah tingkat hawa dingin. 0 mutlak. Tahta beku. Tidak mungkin. Kamu baru saja terbangun, bagaimana mungkin menggunakan 0 mutlak? Karena yang kau curi hanyalah tekniknya, sedangkan aku adalah es itu sendiri. Kultivasiku, hukumku. Jangan. Putri Suci, ampun. Sundal, berani kau sentuh aku, penguasa aliansi 1000 pedang, mati kau. Coba serang diam-diam di hadapanku, kalian tidak layak. King Shui, cepatlah. Kota ini memiliki sedikit kekuatan di bawahnya. Hahaha, karena aku tidak bisa hidup, kalian juga jangan harap bisa pergi. Dengan tubuhku, yang tersisa sebagai pengorbanan,
Aktifkan kolam darah 10.000 jiwa. Berputarlah, piringan iblis semesta. King Shue. Jebakan setingkat ini tidak bisa menahanku. Ini adalah peninggalan leluhur keluarga Ye. Kenapa bisa muncul di bunker kolam darah aliansi 10.000 alam ini? Peringatan sistem. Terdeteksi jiwa-jiwa dimensi tinggi. Hukum pembantaian tingkat kerusakan tubuh saat ini telah mencapai nilai yang ditentukan. Titik petunjuk untuk memecahkan situasi 10 Zhang tepat di bawah prasasti patah Dewa Naga. Bahkan 3 detik pun tidak bisa digunakan. 1 detik saja sudah cukup. Hanya kebencian 10.000 jiwa berani-beraninya ingin memadamkan naga sejati. Di hadapan tulang punggung leluhur keluarga Ye semuanya, lenyaplah di hadapanku hancur. Tuan Ye, baru saja sekejap itu aku merasa seperti jiwaku hancur. Di tanganmu, itu adalah tulang belulang leluhur pertama. Dendam atas pencabutan tulang oleh aliansi 1000 pedang. Aku akan menggunakan darah dari seluruh alam semesta untuk menyelamatkan karena berani menjadi antek dari alam 1000 aliansi. Maka matilah dengan rapi di sini, satu pedang membelah langit gunung. Hahaha, sisa-sisa naga dewa yang hebat berhasil menembus 2 rintangan. Bahkan menyatu dengan tulang punggung tua itu. Kaisar, kegelapan 9 alam bangun dulu. Tulang punggung naga tua itu kamu sendiri yang mencabutnya. Hari ini kamu pergi dan hancurkan tulang-tulang bocah celaka ini. Seinci demi seinci untukku dan bawa kembali. Hahaha. Aroma darah naga yang begitu segar. Benar-benar membuatku rindu anak muda. Kamu menyatu dengan prasasti yang patah itu, dulu saat ketua aliansi naga tua menindas aku, sendiri yang dengan hati-hati tulang punggung itu mencabutnya dari tubuhnya. Dulu, pencabutan tulang. Kamu adalah yang melakukan operasi. Baik Bu, ajal sudah dekat, penjara kematian 9 alam, kehidupan menyertainya. Mendeteksi aturan peningkatan Martial Sen. Vitalitas bangkit. Dapat membentuk penghambatan absolut yang membalikkan peringkat posisi. Kamu pikir kamu pantas merampas vitalitasku? Mustahil. Kamu hanya Martial Emperor. Apimu, bagaimana bisa membakar hukum suci Kaisar? Karena di hadapan api nagaku, hukummu hanya setumpuk abu. Apa kau akan? Bukankah kau paling suka mencabut tulang orang lain? Hari ini, aku akan membuatmu merasakan sakitnya tulang dicabut. Kepadaku, keluar. Tulang kotor seperti ini tidak berguna disimpan. Ye Chen, Su King Shue.
kalian bisa sampai di sini, sungguh mengejutkan seluruh alam. Tapi hari ini di bawah Gunung Suci, di depan pasukan triliunan, inilah tempat kematian kalian berdua. Tempat kematian? Hanya perlu beberapa tebasan pedang lagi. King Shui, hari ini kita bersama, menerobos seluruh alam semesta, memimpin 8 martial saint dan miliaran pasukan, mengaktifkan formasi pemusnah dunia. Mulai, menguasai kedua orang ini, ruang tempat mereka berada, hapus sepenuhnya. Dangbi. Mundur 3 detik dari kematian. Mendeteksi formasi gabungan 8 martial saint. Kepadatan energi. Melampaui batas toleransi tubuh saat ini. Mencapai puncak dan menembus titik yang ditentukan. Formasi ini sangat bergantung pada ruang. Aliran energi berkecepatan tinggi, perlu menggunakan sumber dingin ekstrem, memaksa sirkulasi formasi, kemudian menebas dengan api naga yang tertinggi. Memicu hukum, dari dingin ekstrem, ke panas ekstrem. Keruntuhan fisik. King Shui membekukan kekuatan spiritual dari langit berbintang ini. Satu tarikan napas saja. Sembilan langit dingin ekstrim. Regel 0 mutlak. Menggunakan patung es kalian untuk persembahan kepada naga abisku. Hancur. Penguasa 10.000 alam. Pasukanmu yang kalah telah semuanya tewas. Sampai kapan kau akan bersembunyi dalam permainan mati ini? Muncul dan terima kematianmu. Tuan Ye. Senjata kaisar ekstrim yang melampaui hukum di atas. Lonceng kekacauan. Monster tua ini benar-benar berhasil memurnikannya. Bisa sampai di hadapanku. Kalian sudah cukup untuk terkenang sepanjang masa. Sayangnya, di hadapan senjata kaisar ekstrem. Semua bintang dan lautan hanyalah semut. Memurnikan kembali tanah, air, api, dan angin. Bisa mati di tangan senjata, dewa tertinggi adalah kehormatan terbesar seumur hidup kalian lonceng. Kekacauan ini lahir saat penciptaan alam semesta sebagai harta karun primordial. Di hadapannya, yang disebut Dewa Naga tubuh fisiknya hanyalah setipis kertas lumpur hancur. Mendeteksi senjata dewa tertinggi. Lonceng kekacauan eliminasi peringkat absolut. Probabilitas penghancuran mencapai perhitungan area. Senjata dewa belum sepenuhnya mengaku pada tuannya. Di bagian kiri tengah lonceng, fase akhir kekacauan. Ada jeda 1/1000 napas, sumber tulang naga leluhur dikompresi ke ujung pedang menjadi satu titik untuk menyerang simpul hukum. Bahkan senjata pun tidak mengaku pada tuannya berani mengaku menguasai jalan surga. Tidak mungkin. Kau benar-benar bisa menembus Cuandi, aturan operasi senjata. Meminjam senjata orang lain, berani mengaku sebagai jalan surga. Hancur. Seorang sisa Dewa Naga yang baik. Kalau begitu, keinginanku tidak kau setujui? Kalau begitu, aku akan menunjukkan padamu apa itu keputusasaan sejati dari seluruh alam semesta. Bencana kekacauan. Bangkitlah, formasi pemusnah dunia. Tuan Ye. Tuan, di kehidupan ini bisa bertemu denganmu. King Shui tidak menyesal. Selanjutnya,
giliranku untuk melindungimu. Semua karma di alam semesta ini akan aku putuskan, asal-usul 9 langit terbakar. Konyol, aku masih hidup. Siapa yang mengizinkanmu bertindak sendiri? Tapi tubuh nagamu sudah hancur. Senjata Kaisar Dao tertinggi jatuh, kau akan binasa jiwa dan raga. Luka ringan seperti ini tidak bisa membunuhku. Aturanku, Ye Chen, selama aku masih bernapas, kau tidak berhak menggantikanku menanggung bencana ini. Kehangatan dunia bawah yang memuakkan, karena kalian terburu-buru menjadi sepasang kekasih sehidup semati. Aku akan mengabulkan permintaan kalian penindasan kekacauan jatuh. Terdeteksi tekanan berat senjata Kaisar Dao pada tubuh tingkat kelangsungan hidup 0. Pengulangan berulang akan menyebabkan kelebihan beban jiwa, satu-satunya jalan keluar dari kehancuran. Aktifkan mode terlarang, darah naga mengamuk berlebihan. 30.000 tahun umur dapat memaksa kekerasan fisik meningkat ke tingkat pseudo Kaisar. Bertahanlah. Itu tidak mungkin, kau hanya roh fana. Bahkan dengan membakar umur. Bagaimana mungkin kau bisa mengangkat senjata Kaisar Dao? Kau pikir, lonceng tua ini bisa membuatku berlutut? Bangkit. Jangan, Ye Chen. Lepaskan. Kumohon, lepaskan. Tidak mau. Aku sudah bilang, selama aku ada, kau tidak boleh mati. Maaf Ye Chen. Kali ini, giliranku untuk melindungimu. Tarian salju 9 langit, persembahan untuk menggerakkan seluruh alam. Sistem, hitung cara menyelamatkannya untukku. Aku akan memutuskan meridian jantungku sekarang, memicu kemunduran kematian. Bisakah aku memanfaatkan perbedaan waktu untuk menghentikannya? Cepat hitung. Terdeteksi esensi 9 langit api. Persembahan jiwa ini adalah tingkat hukum karma, kematian eksklusif, inang. Persembahan, hitung mundur 3 detik, hanya mereset tubuh utama. Waktu fisik, tidak bisa mengintervensi karma orang lain. Taktik melepaskan diri, simulasi gagal, probabilitas pembalikan 0. Jangan King Sue. Kumohon berhenti. Jangan korbankan nyawamu untukku. Berhentilah. Ye Chen, jangan buang tenaga. Kau telah melindungiku sepanjang jalan. Sekarang giliran King Sue, janjilah padaku. Kau akan hidup, lihatkan untukku, pemandangan di puncak seluruh alam. Atas nama Santa panggil es ekstrem 9 langit segel senjata Kaisar. Tanpamu, aku menang. Apa gunanya dunia ini? King Sue, kembalilah, kembalilah. Ini hukum karma esensi asli. Wanita bodoh, dengan harga kehancuran jiwa, hanya menunda waktu 3 napas untukmu. Setelah 3 napas berlalu, Kau tetap harus mati. Peringatan nilai emosi dan nafsu inang telah melampaui batas garis keturunan Dewa Naga 10.000 jalan. Terjadi mutasi bayangan yang tidak dapat dibalikan. Pertahanan rasional sedang runtuh, disarankan untuk segera mengaktifkan. tenang, diam. Hari ini aku tidak butuh taktik. Aku hanya butuh pembantaian. Tiga tarikan napas telah berlalu. Kematian orang itu pada akhirnya sia-sia. Aku kehilangan nyawa wanita itu melindungimu di bawah senjata Kaisar tertinggi, bahkan abu pun tidak akan tersisa. Orang mati yang sia-sia tidak perlu mengerti. Segala alam semesta ini harus menjadi kuburannya. Hancurlah.
Tidak, ini tidak mungkin senjata kaisar tertinggi. Bagaimana mungkin dihancurkan oleh kekuatan manusia biasa? Kamu ini monster macam apa? Aku datang untuk mengakhiri karmamu. Jangan berhenti. Berhenti. Aku bisa memberikan gunung dewa padamu. Aku bisa pergi mencari rahasia menyatukan kembali jiwa. Aku akan menguras darah kotormu. Tetap tidak bisa mengembalikan sedikit pun jiwa King Shue. Ye Chen, kau hancurkan senjata kekaisaranku, hancurkan tubuhku. Tapi roh sejatiku belum musnah. Hari ini aku akan menyelinap ke inti alam semesta. Paksa melahap sumber alam semesta ini. Membangun kembali tubuh Dharma. Tunggu aku keluar dari kultivasi, pasti akan menguliti dan mencabut uratmu. Melahap inti alam. Jika begitu, kau masih bermimpi menjadi tak terkalahkan, maka aku hari ini akan masuk ke inti alam. Membawamu bersama alam ini. Musnahkan sepenuhnya. Ye Chen, kau terlambat. Jiwa sejatiku sudah terikat sepenuhnya dengan inti alam semesta. Sekarang aku adalah alam semesta ini. Bukankah kau bisa menebas? Coba tebas, sentuh sehelai rambutku saja. Inti alam akan runtuh. Kalau begitu, semua makhluk di seluruh alam semua harus mati bersamaku. Berani, peringatan tertinggi sistem, akan terbang menuju target, terikat dengan sumber alam semesta. Tanpa logika apapun, titik jangkar bisa memecahkan situasi, nol mutlak. Harap segera hentikan segala tindakan bermusuhan. Diam. Dia sudah tidak ada. Apa gunanya alam semesta ini bagiku? Kau gila, kau bahkan tidak peduli nyawamu sendiri, bahkan nyawa keluargamu Ye, tidak peduli. Berhenti. Aku sudah bilang, seluruh alam semesta harus mati bersamanya. Hancur. Tidak. Dendam King Shue sudah terbalas. Aku datang mencarimu. Aura itu adalah King Shue. Bahkan, jika alam semesta kembali ke kekacauan, aku akan merebutmu kembali. Aku menangkap King Shue. Aku menangkapmu. Inti dunia telah hancur. Era ini harus berakhir, anomali yang mengacaukan karma, bersama dengan jiwa kurban yang seharusnya lenyap, harus menerima hukuman langit, hancur tubuh, dan jiwa. Peringatan sistem mendeteksi hukum pemusnahan tertinggi langit, pasti mengenai pemusnahan mutlak, tingkat bertahan hidup 0. Simulasi taktik berlangsung, simulasi gagal. Perbedaan level energi terlalu besar. Lanjutkan simulasi untukku. Bahkan jika itu adalah Tiandao. Selama ia menyerang, pasti ada jejak hukum yang berputar. Bagaimana Tiandao berani menyentuh jiwanya? Aku akan membelahmu juga. Naga iblis, sisik terbalik, tebasan langit yang sempurna. Hancur. Keanehan mengacaukan, hukum turun, pengasingan abadi. King Shue, kamu aman. Peringatan sistem tingkat kerusakan jiwa target mencapai 99%, mulai hancur, sekarang. Hitung mundur 10 napas. Bagaimana ini bisa terjadi? Sistem, beri aku rencana penyelamatan. Berikan hidupku padanya, cepat. Tuan rumah terkena Tiandao abadi, kutukan pengasingan. Kekuatan hidup telah ditolak oleh hukum, tidak bisa ditransfer langsung. Satu-satunya jalur kehidupan, membangun kembali, tatanan alam semesta. Tuan rumah harus pergi ke puncak gunung, dewa di semua alam, dalam wujud naga dewa dari segala jalan, mendaki tahta kaisar alam semesta dengan formasi primordial tahta. Sebagai pusat transformasi, api kehidupan tuan rumah, diubah menjadi tanpa atribut pasokan abadi primordial. Peringatan jiwa ini, begitu naik tahta, aktifkan formasi pasokan, tuan rumah tidak akan bisa meninggalkan tahta setengah langkah pun.
Jika berhenti di tengah jalan, jiwa akan lenyap seketika. Jika tahta tanpa dirimu, tahta tertinggi ini hanyalah penjara es yang memenjarakanku selama ribuan tahun, tapi asalkan bisa membuatmu hidup, aku akan duduk di dasar penjara ini sampai habis. Selamat datang, Naga Agung, di puncak, kami bersedia tunduk selamanya. Mohon, Naga Agung, terimalah pengabdian kami. Jika aku tidak bisa menyelamatkannya, apa gunanya semua dunia ini? Sistem, aktifkan formasi sumber bumi. Alihkan api kehidupanku. Sistem. Formasi bumi sudah aktif. Peringatan, ekstraksi sumber kehidupan sangat menyakitkan, dan disertai kutukan langit yang membalik. Begitu dimulai, kau akan selamanya tidak bisa meninggalkan tempat ini selangkah pun. Konfirmasi. Jangan banyak bicara, lakukan. Ye Chen, kamu bodoh. Siapa yang suruh kamu lakukan ini? Berhenti. Aku nggak mau kamu terperangkap di sini. Aku nggak mau kamu mengorbankan nyawamu. Lepaskan aku. Dasar bodoh. Aku sudah bilang, selama aku masih bernapas, kau tidak boleh mati. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi. King Sui, kenapa bisa begini? Kenapa aku tidak bisa menyentuhmu? Kutukan langit abadi, Sepertinya tidak bisa dipulihkan. selamanya tidak akan bisa saling sentuh. Tidak apa-apa. Tuan, aku bisa melihatmu lagi. Itu sudah cukup. Aku sudah sangat bersyukur. Karena langit dan bumi tidak mengizinkan kita berpelukan, maka aku, King Sui, akan menjadi salju di alismu. Selamanya menemanimu melihat puncak semua alam. Baik. Aku menemanimu. Lapor, Naga Agung. Pasukan ekspedisi kami telah benar-benar menghancurkan wilayah luar kekacauan, tinggal menunggu perintah Naga Agung. Wilayah tak terbatas di luar alam semesta ini akan menjadi bagian dari peta kekuasaan kita, 10.000. Dunia harus memuja Naga Agung sebagai dewa abadi. Bersedia mati demi Naga Agung. Naga Agung abadi. Mundurlah. Betapapun luasnya wilayah ini. Apa gunanya? King Sui, lihatlah. Inilah yang dulu kau ingin lihat, puncak segala alam. Sudah damai. Tidak ada lagi pembunuhan. Aku telah merebutnya untukmu. 10.000 tahun. Mereka semua bilang aku menjadi dewa. Tapi jika dewa bahkan tidak bisa memeluk wanita yang paling dicintainya, tidak bisa melakukannya, maka menjadi dewa benar-benar tidak ada artinya. Tuan Ye, kau berjanji padaku untuk terus melihat untukku. Aku memenangkan seluruh alam ini, namun tetap kehilanganmu.